Kita pakai tradisi Islam aja ya. Ibrahim, Hajar, lahirlah Ismail. Soalnya nanti jadi berantem. Yang disembelih Ismail atau Ishak sih? Ribut bu, Pak. Ribut aja. Wah, ini debatnya bisa 4 video tuh. Wah, pusing lah gitu. Oke. Pertanyaan. Kalau kita mau menggunakan terminologi garis keturunan, berarti ada bapak, ada ibu, ada anak. Kan dulu mungkin belum ada filsafat gitu ya, belum ada biologi gitu mungkin. Dari pakai perspektif ini supaya mudah. Pertanyaan. Sebelum Ismail ada, dia ada di mana, Bu, Pak? Nah, ini udah intuitif banget sih jawabannya tanpa kata-kata ya. Intuitif sama bingung emang beda tipis ya, Ibu Bapak ya. Nah. Jadi ada orang lagi dijawab, oke, jawabannya memang tanpa kata. Padahal emang bingung sih gitu, puyang. Ayo, sebelum Ismail ada, kan pasti ada dari sperma bapaknya dong. Betul nggak? Jadi Ibu Bapak maaf ya, kita tuh nggak usah terlalu sombong jadi manusia kita gitu ya. Foto awal dulu kita tuh cuman kayak toge, udah gitu aja. Iya, ini my old picture. Foto aku waktu sebelum lahir, kita semua bentuknya ya gini, udah. Waktu jadi gini agamanya apa, Bu, Pak? Ya, jadi sperma punya agama nggak, Bu, Pak? Enggak. Dia beragama ketika jadi apa? Ketika jadi aku 4. Habis gitu diwariskan lagi. Ya, oke? Oke sampai sini, Bu, Pak? Ulang ya, ulang. Jadi sebelum Ismail ada, dia ada dalam sperma bapaknya. Berarti kalau mau pakai bicara dalam konteks si source, berarti bapaknya ini sumber untuk anaknya nggak kira-kira? Iya, makanya itu artinya bapak, artinya itu sumber. Makanya kenapa Yesus manggil ke Tuhan Father, bukan Pah, bukan. He is the true source, the Father. Maka ada Father, ada Son, dan ada Holy Spirit, gitu nggak? Iya. Ini oke nggak Ibu Bapak? Nah. Terus yang nggak ngerti ini ngomong, tetangga kita Tuhannya 3 ya, gitu Bu, Pak. Masa Tuhan punya anak? Wah sih Bu. Ya oke, itu memang gak gitu juga. Tetapi concern utamanya tolong mengerti esensial antara sumber dan yang dilahirkan dari sumber gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dan Ismail sebagai anak itu lahir ketika dia dapat dari rahim sesuatu yang suci. Maka Maryam itu artinya hamba. Virgin Mary itu bukan Maria perawan yang kita tahu, bukan. Perawan itu artinya uncontaminated by everything, apapun, mau itu benci, dengki, iri, dia still pure gitu loh Bu, Pak. She still virgin. Berarti pertanyaan saya, kalau kita ngambil dari bawah, hanya jiwa yang suci lah yang mampu melahirkan. Aku 2. Oke Ibu Bapak? Aduh lemas gini, ini oke nggak ini? Nah, berarti make sense nggak kalau si ini adalah anak dari source? Karena ini sumber, itu sumber bapak. Maka Ibrahim sumbernya kasih sayang. Makanya bapak kasih sayang, makanya di sholat yang disebut, kalau nggak Muhammad, kama sholai ta'ala sayyidana sumber. Kan Ibu Bapak kadang-kadang saya dulu pernah punya pertanyaan nakal sama guru agama saya, Pak, kenapa sih waktu sholat nggak kama sholitalah sayyidina Musa, kenapa nggak gitu? Kan bisa dong harusnya, betul nggak Bapak? Kenapa nggak Musa yang dipilih, kenapa nggak Isa yang dipilih, kenapa nggak Adam atau Idris atau Sulaiman gitu yang kaya gitu misalnya? Tapi tetap Ibrahim, kenapa? Karena dia the source dari everything yang disebut dengan yang namanya sumber kasih sayang. Makanya ajaran Christianity, ajarannya disebut ajaran kasih, cinta kasih.
Kenapa? Karena sumbernya di sini. Di Islam disebut rahmatan lil alamin. Sama aja nggak Bu, Pak? Terus kenapa berantem ya? Kayak nggak rela gitu kalau agama orang masuk surga gitu loh Bu, Pak. Nggak rela gitu. Aneh nggak sih? Ya kayak ya gitu sih. Ya udah aja sih ya. Tapi ini oke Bu Bapak? Dapat ya? Oke. So artinya di sini ada source, true source, soul. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus gitu. Berarti Ibu Bapak ngelihat ini ada berapa objek nih? Satu, tapi punya 3 sisi. Betul nggak? Terus kalau kita mau pinjam dalam perspektif Islam, ada Allah melalui Jibril turun ke Muhammad. Alif, Lam, Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin gitu. Berarti si segitiga ini penting, ada nggak Bu Pak? Berarti segitiga ini objeknya ada berapa? 1, tapi memiliki 3 sudut. Nah inilah yang disebut Trinity gitu. Berarti kita nggak bisa lepas dari hukum ini dong. Makanya ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Betul nggak? Berarti semua cerita dalam perspektif kemasan yang beda lagi mau ceritain realitas yang sama nggak sebenarnya? Nah udah gitu aja. Nah kalau kita tidak menggunakan aku dua, kita ngelihat sibuk namanya, tapi kita tidak menembus untuk masuk kepada esensinya gitu maksud saya. Jadi kalau sekarang ada yang beda, jangan reaktif tapi direspon dulu. Jangan-jangan akunya nggak ngerti, jangan main salahin dulu. Oh salah, Tuhan tuh 1. Iya. Kamu kan Tuhannya 3. Oh apalagi wah banyak gitu Bu. Ini jadi berantem. Oh mungkin akunya yang belum paham aja sih gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Oke Ibu Bapak? Dapat something nggak? Get something ya? Oke, mudah-mudahan somethingnya bukan di knowledge tapi ada something yang gitu, feel into gitu. Nah, terakhir sebelum kita discuss, pertanyaan. Berarti after biological birth kita hadir, lahirlah yang kedua disebut psychological birth. Mulai tuh dia punya ingin. Ibu bapak waktu anak bayi nangis pengen susu, dia lagi ngambek atau alamiahnya lapar? Tapi kalau udah 5 tahun gak dibeliin mainan ngambek, alamiah gak kira-kira? Enggak, udah jalan ininya nih. Mau-maunya ada, keinginannya ada, hawa nafsunya ada. Beda nangisnya anak bayi sama nangisnya anak pengen mainan. Dua-duanya nangis, tapi sumbernya beda gitu kira-kira. Maka antara marah dan menegur itu 2 hal yang beda loh Bu Pak. Marah itu adalah melampiaskan emosi, menegur itu sadar untuk pendidikan, nggak baper gitu. Kan yang sering saya tanya ya, once kita punya pendengaran, penglihatan hati dan punya pikiran, perasaan, emosi gitu Ibu Bapak. Kita ini kan, nggak kita sih, siapa ya? Kadang-kadang kita tuh ngerasa lagi berpikir padahal banyak pikiran gitu loh Bu Pak. Padahal waktu lagi banyak pikiran aku lagi khawatir bukan lagi mikir. Tapi ngerasa lagi mikir. Dan ketika pikiran gak dipakai, dia yang pakai kita gitu aja. Ibu bapak notice gak kalau lagi marah pikiran shutdown? Udah gak ada pikiran tuh. Makanya wah udah keluar tuh shadow-shadownya kalau kata Gustav Jung gitu. Nah, kalap lah gitu kira-kira. Makanya gelap. Makanya disebut zolim, zulmat. Orang yang gelap dari concern knowledge dan consciousness itu pasti zolim aja. Makanya zulmatin ila nur, dari gelap menuju cahaya. Berarti kalau mau menuju cahaya harus terlahir nggak? Iya, Natal. Nah, at some point ketika psychological self ini bisa diregulasi, terlahirlah spiritual birth di sini.
Spiritual birth adalah kelahiran aku dua. Nah, Ibu Bapak, 2025 Januari awal kita ketemu, retret 3 hari, kita akan berbicara kelahiran demi kelahiran. At least kita bisa mengalami gimana lahir di aku dua gitu kira-kira. Karena ini nggak bisa diceritain. Ini penting untuk dialami. Karena yang mengalamilah yang akan mengetahui gitu. Nah, maka kalau kita bicara dalam konteks born atau kelahiran, yang kita sebentar lagi ini mau ada Natal gitu kira-kira. Artinya apa? Ketika concern lahir di sini, please jangan hanya berpikir lahirnya hanya dalam konteks tubuh biologis. Ibu Bapak setelah dapat new inspiring data baru, ada dapat pemikiran baru nggak? Berarti pemikiran lahir nggak? Lahir. Kita tuh born all the time. All the time. Tapi mungkin tidak disadari sih. Karena kita nggak mungkin kalau nggak lahir. Kenapa? Karena prosesnya, hukumnya kun, faya, kun terus terjadi. Sip ya Bu, Pak? Ini kira-kira partikel-partikel yang akan kita bahas di New Year. Yang insya Allah makin kesini nggak terlalu makin banyak di aku 3 gitu. Di logicalnya, logical penting tetapi switching 3 ke 2. 3 ke 2. 3 ke 2. Ibu Bapak ada di 2 udah top banget aja. Karena dari 2 ke 1 udah deh, nggak usah dipikirin. Itu nanti mekanismenya seru lah gitu. Tapi at least letting in dan letting go menghantarkan kita dari aku 4 ke aku 3. So next year menembus, kita tembus aku 3 menuju aku 2. Deal? Oke? Paham? Atau puyeng? Nah, mau paham mau puyeng tepuk tangan dulu aja ya, silakan. So Ibu Bapak, it's time. Kita dengarkan sama-sama refleksi apa sih yang hampir 1 tahun ini kita kaji. Apa yang menurut Ibu Bapak one of the greatest, atau apa yang mungkin apa dan lain-lain. Mungkin nggak terlalu panjang, in short aja. Karena saya berharap semua partisipan di sini bisa mengeluarkan suaranya. Setuju nggak Bu Pak? Setuju ya? Ya, dari Bapak dulu. Ya, Bapak ada pertanyaan? Oh silakan, pertanyaan dulu boleh. Saya mundur ke belakang kemarin. Ya. Mengenai Al-Hadin 57. Iya. Dia yang awal dan dia yang akhir. Iya. Kata Kang Abu, jiwa kita kan tetap. Jiwa, roh, nafs atau atma itu tetap. Tapi kita tubuh fisik kan berubah. Iya. Jadi waktu kita di dalam rahim, kita ketemu sama Tuhan ya, Ya. Allah. Kita lahir, kita diprogram. Ya. Dalam perjalanan menuju Rajiun itu kan disebut suluk kalau nggak salah ya. Suluk, iya. Suluk. Dalam suluk itu dia konotasi dengan misi jiwa atau dengan karma gimana itu? Oke. Dengan misi jiwa dan Misi karma. jiwa, karma, terus ada mungkin ada past life dan Oke. reinkarnasi. Ya oke. Pertanyaan Bapak nanti kita jawab setahun ke depan kali ya Pak ya. Ini pertanyaannya susah banget nih. Tapi kira-kira gini Pak. Aku 2, aku 3 dan aku 4 yang tidak berubah tuh cuma aku 2. Ruh, jiwa, jasad. Jiwa dan jasad itu mengalami perubahan. Pasti. Maka si ruh inilah yang disebut fitrah. Tetapi ketika jiwa kita belum bersih, kita sulit menuju ke fitrah. Maka ketika kita ngerti misi jiwa kita, salah satu misi jiwa adalah apapun yang kita lakukan membersihkan untuk mendekatkan kepada fitrah. Itu aja sih Pak, sederhananya. Dan kita membawa tabungan-tabungan kan di jiwa kita. Jiwa ini kan, umur jiwa sama umur jasad kan beda Pak. Ya kan? Berarti di sini udah menggumpal nggak semua recording? Yes. Maka PR kita sekarang adalah sedang bersaksi atas konsekuensi yang dilakukan oleh jiwa kita. Pertanyaannya, mau nerima atau enggak? Kalau diterima, berarti makin bersih. Makin bersih, berarti dia makin meruhani. Makin meruhani, berarti dia makin ke aku 2. Makin ada intuitif kita kira-kira. Nah, nanti jiwanya bersih total, baru moksa gitu ceritanya. Itu yang disebut wafat nanti. Kira-kira gitu Pak.
Sip ya. Jadi jiwa berubah nggak? Berubah. Jasad berubah. Yang tidak berubah adalah ruh. Karena ruh adalah pondasi dari semuanya. Kesadaran itu pondasi dari semuanya. Sip ya Pak ya? Dapat ya? Tapi in detail itu yang akan kita bahas di tahun depan insya Allah. Sip ya? Mudah-mudahan ada jawaban sementara dulu. Oke. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, keren pertanyaannya. Sip. Mangga kita mulai dari Tribun Barat. Dari Ibu dulu. Ya. Pertanyaannya apa? Apa yang Ibu rasakan dari tahun ini tentang pelajaran kita, refleksinya apa, dan komen aja intinya gitu. Evaluasi, silakan. Manfaatnya kalau buat saya lebih bisa menaruh masalah pada tempatnya, tidak terlalu judging, itu aja. Itu sebetulnya udah sangat melegakan sih, meringankan hidup banget. Terima kasih. Oke, keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, asik. Silakan Ibu. Kalau saya gini, mungkin sekarang bisa lebih apa ya? Kalau dulu kan ada rasa ngelihat ini, kok orang kayak seperti itu ya gitu. Nah, pas sekarang udah bisa nerima. Oh ya, saya nggak harus menjudge dia seperti apa gitu. Ya udah terima aja gitu. Oke, mantap. Terima kasih. Berikutnya, boleh kita tepuk tangan Ibu dan Bapak? Hari ini kita bakal panas telapak tangan ya. Kita banyak tepuk tangan aja pokoknya. Bangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sangat terkesan dengan kata-kata Kang Abu bahwa cangkir tidak bisa menampung air lautan. Sehingga apapun pelajaran yang diberikan oleh Kang Abu, kalau cangkir kita tidak membesar, tidak sebesar lautan, kita tidak akan pernah dapat. Jangankan dapat ilmu, prakteknya aja juga nggak bisa karena tidak nangkep. Sehingga buat saya yang paling besar ilmu yang dapat dari Kang Abu, dan saya berterima kasih pada Allah. Kesadaran itu, kesadaran bahwa kita harus memohon kepada Allah agar kita diberikan wadah yang besar cukup untuk menerima ilmunya. Hatur nuhun Kang Abu, hatur nuhun banget. Oke. Keren. Nuhun Ibu. Hatur nuhun. Sudah diwakilin sama teman-teman, udah nggak bisa ngomong. Pokoknya sekarang lebih banyak nerimonya tuh udah bener-bener nerimo. Nuhun Bu Ire, hatur nuhun. Keren. Lanjut ke belakang aja dulu biar deket. Mangga Bu Sri. Assalamualaikum. Kalau saya Kang Abu banyak sekali manfaatnya mengikuti Kang Abu all this time. Jadi bisa make peace with reality and yang paling penting nggak takut mati. Oke, mantap. Nggak takut mati. Nggak takut mati, mati yang takut saya gitu ya Bu ya. Embracing the death, nice. Mangga Ibu, punten. Kayaknya sama Mbak Yanti, nggak takut mati. Ternyata banyak hal yang memang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi kayaknya gitu aja. Terima kasih. Hatur nuhun. Kang Abu. Hatur nuhun. Lanjut. Aduh, jadi selama kurang ya? Ya, mangga. Kita jadi saya merasa saya bisa menerima yang sudah lewat gitu. Jadi saya banyak bisa memaafkan apa yang sudah terjadi sama saya. Gitu. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Next. Apa ya? Hidung Dito katanya. Apa ya? Bahwa jadi apa ya? Pokoknya gini deh. Selama ini kan kita kalau ada sesuatu ngeliatnya kayak memang keluar ya. Ini orang gimana sih bla 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 bla. Sekarang tuh baru sadar bahwa yang di luar sana semua itu adalah untuk melatih diri kita. Jadi kita mesti lihat ke dalam diri. Awalnya saya bingung sih, kok yang jahat dia, kok mesti ngeliat ke dalam diri, semuanya gitu. Tapi lama-lama ya bisa menerima. Jadi kalau ada yang agak-agak gimana gitu, dilihat aja dulu. Oke deh,
Gitu aja. Pasrah. Wah, makasih Bu, keren. Terima kasih. Aduh, setahun. Kayaknya kalau ngikutin Kang Abu kayaknya udah banyak banget ya perubahan. Tapi mungkin yang paling menohok itu pada saat Kang Abu bilang justru cobaan kita paling besar adalah dalam menghadapi pasangan dan anak. Dan pasangan dan anak itu adalah justru itu cobaan kita paling besar. Dan pada saat tadi yang dibilang Bu Tina, kita berhadapan dengan orang yang menyebalkan, justru kita harus alhamdulillah kita lagi dites kesabaran kita. Mungkin itu yang juga buat saya itu menohok banget. Dan yang tadi sama, tapi masalah kematian mungkin dalam kajian yang berbeda juga. Memang akhirnya jadi kita bisa merayakan kematian itu sebagai suatu selebrasi, bukan sesuatu untuk disedihkan. Makasih. Makasih Bu, keren. Lanjut. Terus terang saya ikut di grup ini nih baru mungkin 3 atau 4 kali. Iya Ibu. Saya masih baru sekali. Tapi saya sering mendengar sebelumnya di YouTube. Sejak saya kecil sampai saya SMA itu saya selalu sekolah di sekolah Kristen, sekolah swasta. Jadi pengetahuan saya tentang Islam itu minim sekali. Jadi rasanya selalu ditakut-takutin. Dalam usia segini ada orang yang bilang harus sholawat. Saya bilang kenapa? Karena Nabi bilang dalam hati saya, masa sih Nabi minta dia didoa-doakan? Dia kan Nabi gitu. Jadi untuk saya yang ada itu Allah. Jadi sebetulnya begitu banyak pertanyaan. Kenapa harus sholawat? Kenapa apa itu ikhlas? Itu saya terus sampai sekarang hanya mencari dan mencari saja. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini sebenarnya ada masukan-masukan baru yang saya terima. Tetapi sebetulnya masih banyak yang masih berputar-putar di kepala. Jadi saya harap dengan kehadiran seperti ini saya bisa mempelajari. Mungkin harus dimulai yang seperti sekarang didapat adalah semua dimulai dari kasih sayang ke diri sendiri. Jadi jangan saya seperti dari dulu seperti ketakutan dihujat-hujat, tidak tahu apa-apa. Kenapa masih berpakaian seperti itu? Itu yang mungkin untuk saya dapatkan di sini untuk memperkuat diri saya bahwa Allah itu ya yang ada di diri kita inilah yang harus kita cari lebih dalam, ya seperti itu. Terima kasih. Makasih Bu, wah keren. Thank you Bu, terima kasih. Makasih Kang Abu. Saya mendapat perspektif yang true source, true self, jiwa, dan itu yang buat saya luar biasa ya. Jadi pengertian tentang adanya ketiga hal tersebut, di mana jiwa yang harus menjadi true self itu bukan sesuatu yang gampang diucapkan gitu lah. Karena jiwa itu kan udah mengalami program seperti Kang Abu. Ada yang memprogramnya jelek, ada yang memprogramnya bagus, ada yang memprogramnya macam-macam gitu. Jadi kalau dia memprogram itu sesuai dengan true self dan true source, mungkin dia mudah menyesuaikan. Tapi kalau yang mengalami hal yang memprogram yang tidak baik, itu dia harus mempunyai perjuangan yang sangat berat untuk menyesuaikan jiwanya dengan true self itu. Tapi ada cara-caranya yang harus menjadi takwa dan segala macam. Jadi memang tiap orang harus berjuang dengan dirinya sendiri, begitu aja yang saya tahu. Terima kasih. Keren Bu, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi Ibu dan Bapak. Duh, asik-asik nih. Mangga Ibu, punten. Ya, Kang Abu, terima kasih. Sebenarnya kesadaran itu mulai terbuka setelah saya mengikuti dialog positif selama 2 tahun kali ya. Nah, di situ kesadaran mulai terbuka dan saya juga baru di sini mungkin 4-5 kali yang saya dapatkan itu sebenarnya adalah yaitu tadi melepas ya, ikhlas menerima semua apa yang kita hadapi sekarang itu menjadi suatu ujian untuk kita memurnikan apa yang jiwa kita tadi dan sebenarnya lebih melihat ke dalam sebenarnya apa yang harus saya
improve kembali gitu dan menyempurnakan lah untuk itu sih yang saya dapat selama ini. Makasih Terima kasih. Ibu, hatur nuhun, keren. Makasih. Lanjut. Baik Kang Abu, terima kasih ya. Selama ini memang saya termasuk yang pengikut Pak Kang Abu. Saya juga ngikutin seperti tadi Bu Irma, dialog positif. Setiap kali saya ikut, terus saya juga sering mengikuti Kang Abu baik itu offline maupun online. Nah yang saya rasakan itu adalah saya udah lebih sadar terhadap diri saya sendiri bahwa semuanya ini adalah tergantung kita sendiri. Kita nggak tergantung orang lain. Orang jahat ke kita anggap bahwa itu adalah kesalahan kita. Jadi saya lebih banyak introspeksi ke diri saya. Saya mungkin lebih yang harus yang sekarang mungkin perjuangan saya itu adalah how to improve myself. Oke. How to improve myself supaya kita bisa lebih sabar, supaya kita bisa menerima apapun yang saya sekarang sudah mulai bisa yang orang lain lakukan terhadap saya itu adalah bukan kesalahan mereka tapi kesalahan saya. Itu saya sudah bisa menerima dan mungkin masih belum perfect tapi yang sekarang saya harus dalami itu adalah bagaimana kita lebih pasrah, bagaimana kita lebih menerima. Nah itu mungkin yang harus banyak saya dalamin, itu aja. Oke, terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan. Sik, mantap. Lanjut, mangga Ibu, punten. Ya, terima kasih Kang Abu. Yang saya dapatkan selama saya ngikutin kajian di Rumah Putih ini, antara lain saya makin memahami bahwa sumber dari semua agama hanya satu. Jadi sehingga jangan saling menghujat. Yang kedua, sama kayak Bayanti, tidak takut mati. Asik. Makasih Bu, keren. Boleh kita tepuk tangan lagi Bu, Pak. Asik. Lanjut Bu Titut, mangga. Terima kasih banyak Kang Abu atas izin saya sendiri untuk mau belajar, mau membuka di hati saya. Banyak perubahan di diri saya. Saya sih cuman dari orang terdekat aja Kang, kayak suami sama anak-anak tuh selalu bilang, Bunda sekarang beda. Jadi itu membuat saya kayaknya, oh pelajarannya Kang Abu masuk banget nih di saya. Hatur nuhun. Asik, keren. Asik. Aduh. Terima kasih Kang Abu. Mangga Ibu. Selama ini saya lebih memahami dan terima kasih banyak. Saya jadi banyak belajar. Tetapi kayaknya masih belum cukup sih. Karena saya masih terus mencari dan belajar. Itu lebih membuka diri saya dan membuat saya jadi lebih memahami arti kehidupan sih sebetulnya. Arti kehidupan ini apa dan lebih bisa berbagi kepada sesama. Keren Bu, makasih Bu. Terima kasih. Mangga, lanjut. Terima kasih Kang Abu. Saya mengikuti Kang Abu mungkin belum 1 tahun. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan guru yang bisa menerangkan kegalauan saya dengan istilah-istilah di dalam agama Islam. Selama ini saya terima kasih sekali terjawab semuanya. Makasih Bu, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi Ibu Bapak. Seru, makasih. Mangga. Iya, saya sendiri juga sebetulnya belum terlalu lama mengikuti Pak Abu. Tapi ya saya cukup merasakan lah ada banyak sekali yang saya peroleh ya dari bimbingan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan gitu, yang saya selama ini belum memahaminya, sehingga akhirnya saya baru sadar, baru tahu bahwa oh begitu gitu, banyak istilah yang saya kurang paham. Akhirnya sekarang saya jadi lumayan bertambah ilmunya. Terima kasih Pak. Makasih Bu, keren. Aduh, mantap. Ya, mangga, nggak apa-apa. Silakan. Saya juga sebenarnya sejak dengar di dialog positif tuh banyak banget masukan ya, yang selama ini saya
banyak pertanyaan, kok gini sih Islam, kok gini sih, kok gini. Tapi saya nggak dapat. Sejak dengerin Kang Abu tuh saya banyak banget bisa nerima, oh ternyata seperti ini gitu ya. Dan apa ya, saya juga bisa lebih nerima orang untuk ngomong yang minus-minus gitu. Saya bisa, oh mungkin saya yang belum tahu atau seperti itu. Banyak banget sih Kang Abu yang membuka pikiran saya ya mengenai kehidupan sekarang gitu ya. Makasih banyak. Oke, hatur nuhun, keren, mantap, Pak Pur. Wah ini, ini itu nih. tadi istri saya. Saya deg-degan tadi, jangan-jangan ini. Tapi ternyata tidak. Ya nggak ada kata lain, atur nuhun pisan Kang Abu untuk semua pencerahannya. Ya. Tuhan melalui Kang Abu terus mengasah kesadaran kita untuk tetap pengen selalu dekat dengannya. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Pur, keren, mantap. Mangga. Assalamualaikum. Saya kan juga selama ini suka ikut kajian-kajian di tempat lain gitu Kak Bu. Itu buat saya itu merupakan kayak puzzle-puzzle gitu ya. Oh ini. Nah tapi dengan mengikutinya kajian sama Kang Abu, itu puzzle-puzzle itu bisa jadi satu kesatuan gambar yang menurut saya, oh ini tuh begini ya. Jadi saya dapat frame besarnya. Dan yang paling berdampak sama saya itu adalah seperti waktu Kang Abu ngomong tentang Quran sejati, bahwa Quran sejati itu adalah pada diri kita sendiri gitu. Nah baru saya, oh itu tuh ya, berarti selama ini kan saya juga baca Qurannya juga nggak benar-benar amat gitu kan. Kenapa jadi susah-susah ya mikirnya, kok baca Quran belum hatam, belum ini. Padahal Quran itu sendiri ada di diri saya gitu loh. Nah itu buat saya tuh kayak sesuatu yang aduh hebat banget gitu loh. Dan saya kaitkan lagi dengan saya sebagai dokter gitu ya. Hal-hal yang ada di sini tuh emang relate banget dengan apa yang di ilmu kedokteran tuh semua tidak ada yang bisa terbantahkan dan semua itu selaras banget. Sehingga saya saat ini kalau ketemu pasien tuh saya jadi lebih enak gitu loh kalau ngomongnya gitu loh. Itu aja, terima kasih banyak Kang Abu. Makasih Bu Dr. Ferry, nuhun. Pak, mangga. Apa ya? Ya mungkin pikiran lebih terbuka lah ya. Plus juga jadi lebih ngerti dasar-dasar filosofis daripada agama. Itu aja sih. Satu lagi dapat makan siang gratis. Ya, berarti yang baru jujur satu ya hari ini ya. Ya, bagus ya. Makasih Pak. Mas Didit, silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Selama ini mungkin refleksi saya perjalanan di Rumah Putih itu saya bisa melihat bahwa spiritual journey itu memang merupakan perjalanan yang sangat panjang. Selalu selalu ada room for improvement atau perbaikan ya untuk diri sendiri. Dan yang saya lihat juga sih ketika berdiskusi ya dengan Kang Abu dan juga teman-teman yang ada di sini, itu membuat pikiran saya itu semakin terbuka lagi Kang Abu, karena mendapatkan sudut pandang yang baru terus, ibaratnya Lailatul Qadar tiap hari mungkin ya, atau tiap Rabu. Itu yang saya dapatkan di Rumah Putih ini. Dan tentu dikarenakan mendapatkan masukan atau pengetahuan yang baru, itu awalnya saya cukup takut Kang Abu, karena ibaratnya waktu itu ketika di sekolah itu kan sudah ada ya konsep-konsep yang sudah ditanam mungkin ya dalam diri saya, dan ketika saya mendapatkan sudut pandang dari Kang Abu itu yang mungkin bisa dikatakan berbeda. Nah itu saya berpikir tuh akhirnya ini benar atau enggak sih, atau apa sih ya, kenapa Kang Abu berpikir seperti ini. Nah itu yang terus ada di pikiran saya. Keren. Yang itu akhirnya mungkin beberapa keyakinan ya atau belief system yang dulu yang sudah ditanam ketika saya masih sekolah atau kuliah itu akhirnya mulai diperbarui atau diupdate dengan sudut pandang yang lebih baru lagi, karena setiap penjelasan yang Kang Abu berikan itu secara rasional itu masuk akal sekali gitu, dan bisa diterima di logika pikiran saya gitu. Dan ini akhirnya saya juga
mau mempraktekkan terus di kehidupan sehari-hari, dan tentu itu perjuangannya itu sangat sulit Kang Abu, tapi setiap hari sih ya saya mau berlatih ya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, terutama untuk diri saya, karena kan yang paling penting itu merawat atau memelihara diri sendiri itu yang paling penting, karena nanti pada ujungnya pasti orang lain juga akan merasakan dari aura yang kita berikan. Dan tentu itu sih Kang Abu yang saya dapatkan ya di Rumah Putih ini. Itu refleksi saya. Makasih Mas Didit. Dan semoga bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang baru-baru terus, sehingga keyakinan-keyakinan yang dulu itu bisa terus terupdate sih untuk belief system yang terbaru. Mungkin itu saja. Mantap, makasih. Mas Didit mewakili Gen Z berarti ya. Bangga Ibu. Ya, alhamdulillah ini saya setahun ini ikut kajian-kajian Kang Abu. Di sini saya banyak mendapatkan pencerahan, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu. Saya bisa melihat diri saya, keluarga saya, teman-teman, dan semuanya sebagai manusia. Juga saya merasa lebih mengenal Tuhan saya ketika saya beribadah. Juga saya merasa lebih tenang ketika saya ada masalah-masalah baru dalam hidup saya. Ya itu tadi saya merasa bahwa ini kurikulum saya, ini episode dalam hidup saya, nggak panik kayak dulu gitu. Jadi alhamdulillah lah saya merasa sangat banyak kemajuan spiritual dalam 1 tahun terakhir ini. Makasih, hatur nuhun. Boleh tepuk tangan. Keren. Ibu, mangga. Kang Abu, saya mau menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang sudah di-share. Yang saya rasakan, yang paling saya rasakan adalah saya merasa sekarang saya sangat merdeka. Oke. I feel so free. Yang sebelumnya saya tuh kayak ada boleh dibilang mungkin kayak penjara gitu ya. Dimana saya kalau mau melakukan sesuatu itu saya harus berpikir dulu, harus pakai banyak hal lah yang membuat saya tuh seperti kayak tidak bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Nah sekarang terima kasih sudah memerdekakan saya. Saya bersyukur sekali. Terima kasih banyak Kang Abu. Hatur nuhun Ibu, wah keren banget nih. Freedom ya, mantap, keren. Mangga Pak, punten. Iya Kang Abu. Ya, sip. Iya Hanupis Kang Abu ya, udah memberikan pencerahan pada kita semua, walaupun sebenarnya saya sebenarnya juga jarang-jarang hadir, bolong-bolong. Tapi banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Kang Abu ini, banyak pelajaran. Jadi saya lebih mudah mungkin menghadapi orang mungkin yang nyebelin, lebih cuek, lebih sabar, lebih banyak bersyukur. Ya itu yang saya rasakan. Ya terima kasih Kang Abu. Makasih Pak, boleh tepuk tangan. Mantap, alhamdulillah. Nah kalau ini tepuk tangannya harus paling kencang soalnya yang nyediain makan siang ya. Benar, kalau yang ini agak panjang dikit. Oh iya. Penutup tapi akhirnya saya masih speech gitu ya. Untuk terima kasih sebenarnya Kang Abu luar biasa. Jadi terima kasih juga kehadiran anggota Rumah Putih yang tidak disengaja tiba-tiba kita ngumpul. Jadi memang pencaharian saya sebenarnya adalah, mungkin saya ceritain sedikit bahwa waktu kita masih SMA kuliah belajarnya cuma teori aja. Ternyata setelah kawin itu menemukan benturan-benturan gitu ya di dalam kehidupan. Oh gini ya ternyata kalau udah kawin gitu ya, ada mertua, ada segala macam. Di situ makanya saya mencari untuk belajar agama sesungguhnya. Di mana saat itu banyak benturan-benturan itu yang membentuk diri saya, sehingga pengen mencari apa sih maksudnya Allah gitu ya, sehingga makanya saya dari tahun 99 buka pengajian di rumah saya seminggu sekali dengan teori yang fikih, kemudian ya syar'i lah yang gitu semua, hatam lah udah itu ya seminggu sekali. Makanya adanya Rumah Putih juga dari pengajian Baiti Janati dulu saya anggotanya sampai 200. Kita seminggu sekali untuk belajar. Tapi saya selalu masih belum puas gitu, nggak menemukan dari ustadz-ustadz yang cukup terkenal ya sekarang, nggak dapat kadang-kadang karena mungkin
saya masih, ya itu menurut Kang Abu kan ada macam-macam ya, hakikat, tarikat. Itu saya belum praktek, tapi banyak kejadian kehidupan yang ternyata teorinya itu ada di Quran dan kita ngikutin, tapi nggak mingning gitu. Nah, yang membuat kilas balik saya sampai suatu ketika, saya mau tutup aja pengajian, tapi belum ada, bosan gitu ya. Tiba-tiba tuh saya bosan, seminggu sekali ada lihat orang 150 sampai 200 orang di sini, tapi teorinya sama aja gitu ya, pengulangan-pengulangan gitu ya dengan beberapa ustadz, tapi nggak dapat saya, khususnya saya dapat sedikit, sehingga adanya pandemi. Pandemi itu membuat saya 180 derajat merubah mindset yang sudah didoktrin, sehingga yaitu saya ikut dialog positif selama Kang Abu buat gitu ya, saya buat di situ, sehingga suatu ketika saya bilang sama Kona, saya pengen panggil gitu Kang Abu di sini karena tahun 2022 ya waktu itu ya Kang Abu ya. Betul. Dia dirubah, nggak bisa gini, kalau terlalu doktrin kita tuh jadi terbatas gitu ya, padahal dunia ini nggak terbatas, open minded gitu. Apalagi saya belajar SMP-nya, SD-nya Kristen, SMP Katolik, SMA Islam, jadi kan belajar semua agama, dan saya sering di Bali, jadi itu yang membuat saya nggak bisa kalau saya didoktrin. Nah, jadi setelah ternyata Kang Abu kasih teori dan semuanya, itu ternyata udah kejadian semua. Oh ini maksudnya teori yang Kang Abu bilang gitu ya. Jadi saya berdua sama Bapak, makanya Bapaknya dulu pengajian selama saya bikin sini nggak mau hadir Kang Abu. Tapi kalau pas Kang Abu bener banget nih kalau Bapak bilang. Karena ada kejadian. Makanya dia nggak pernah meeting tuh lewat semua. Kecuali hari ini dia ke Jepang gitu ya. Jadi kalau udah ke Jepang baru dia. Jadi saya sama Kang Abu bersyukur banget gitu ya. Titik balik kita semua tuh memang teorinya Kang Abu itu tinggal kita praktekin aja kalau menurut saya. Kita praktekin dan di Quran itu selaras semuanya. Sebenarnya saya juga selaras, saya nggak bisa hafal Quran karena kepala saya nggak banyak mikir, jadi lebih ke pahaman. Saya lebih senang bahwa kehidupan itu dipraktekkan aja lah gitu ya. Kehidupan saya bisa begini juga karena yang kita praktekkan gitu. Ya, hatur nuhun pisan. Keren. Saya terima Makasih kasih. Bu Tia. Terima kasih. Sudah sampai 2024 kita hampir 2 tahun ya Kang Abu ya, 2 tahun lebih. Insya Allah masih panjang ya belajarnya ya, supaya lebih keinget terus. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang masih kelewat dulu sedikit, ya balik lagi kadang-kadang kan gitu ya. Jadi memang kita harus di remind terus untuk sadar diri. Insya Allah kalau Rumah Putihnya masih ada terus, kita bisa bertemu lagi 2 minggu sekali di sini gitu ya. Kalau anggotanya masih pada happy gitu di sini dan bisa berubah gitu ya untuk lebih baik, dan kita bisa mengajarkan anak-anak kita lebih baik lagi gitu dibanding kita dulu gitu. Hatur nuhun Kang Abu. Terima kasih. Tapi yang bikin happy karena makanannya enak aja sih Bu ya. Itu paling happy itu gara-gara makanan. Sekarang kita ini kesini baru kesana. Mangga. Silahkan duluan. Mungkin boleh berdiri Ibu, mangga. Terima kasih Kang Abu. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sepertinya udah terwakili ya oleh apa yang isi hati saya tuh udah terwakili oleh Bapak Ibu semua yang tadi lebih dulu. Tapi mungkin satu hal ya, ada 3 hal sih. Satu hal dulu. Yang pertama adalah semua pertanyaan basic sebetulnya dalam saya menjalankan ibadah. Saya ini kan juga usia udah ya lebih dari asar ya, udah maghrib kali gitu ya. Nah, tapi kok dalam menjalankan ibadah apa segala macam kok ada kegamangan gitu. Padahal ngelihat teman-teman saya kalau mau sholat itu sebelum azan selesai mereka udah ada di musola kayak gitu ya. Tapi terus kenapa saya masih ada sesuatu gitu loh, nggak sampai kayak gitu, kenapa gitu, itu salah satu. Terus yang kedua juga katanya agama kita ini kan rahmatan lil alamin, tapi kenapa agama itu bisa menjadi konflik di mana-mana? Itu pertanyaan-pertanyaan basic yang akhirnya saya temukan jawabannya setelah umur saya semaghrib ini gitu kan. Di konsep innalillahi wa inna ilaihi rojiun yang Kang Abu sampaikan itu
sesuatu banget gitu buat saya. Konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun saya dengan segala kupasannya selama 2 tahun lebih ini yang membuat saya lebih paham terhadap diri saya sendiri, terhadap keluarga saya, lingkungan saya, dan mungkin alam semesta ini, sehingga saya tidak lagi menjadi orang atau manusia lah yang terlalu reaktif ya, gitu, yang sering terlalu reaktif menghadapi apapun, menghadapi keluarga, menghadapi apapun yang terjadi. Itu saya lebih ada jedaknya gitu. Nah itu alhamdulillah, terima kasih Kang Abu, itu berkat penjelasan Kang Abu dan berkat konsep innalillahi itu yang insya Allah akan saya ikuti sebagai jalan pulang saya nanti, supaya true self saya bisa ketemu dengan true resource saya. Asik, keren, mantap. Makasih Bu, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ibu dan Bapak, ini tuh saya harus ada syuting 12:30. Jadi Tribun Timur ada yang mewakili 1, 2 atau 3 gitu. Pak Soleh boleh nih. Pokoknya komentator terbaik dan peserta teroke. Mangga Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya bilang? Terlalu banyak Kang Abu, terus terang ya. Kalau apalagi untuk saya pribadi, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, itu sudah mencakup semua. Tapi yang paling basic itu adalah O-nya banyak banget. Banyak banget O-nya. Mind blowing kalau saya kebetulan sama Butia sama ini kita satu grup, dan Butia tuh dari dulu berapa kali ngajakin saya nggak pernah mau. Terus terang saya selalu menghindar. Tapi entah bagaimana satu kali waktu di awal-awal Kang Abu hadir di sini, saya tuh datang. Saya ingat banget, saya baru pulang dari Papua waktu itu. Dan saya ini orangnya suka jalan, maksudnya suka pergi ke pelosok-pelosok, lihat belahan sana, belahan sini, dunia sana, dunia sini, budaya sana, budaya sini gitu ya. Jadi atau termasuk dunia lain kan? Ya, termasuk terus terangnya termasuk dunia uka-uka. Dalam istilah Kang Abu kan dunia dalam tanda petik. Nah, Kang Abu kan suka pakai tanda petik tuh. Iya. Jadi waktu saya di Papua itu, waktu saya hadir di sini, ada krusial yang saya tanya sama Kang Abu. Karena berkaitan waktu itu kajian, awal-awal kajian, saya bilang kenapa Islam di Papua itu ketinggalan dibanding sama yang non-Islam, maksudnya dakwahnya. Sementara itu beda banget saya di Papua itu, yang kalau daerah-daerah yang didakwahkan oleh non-Muslim itu beradab, bersih, ini itu segala macam, yang hal-hal yang baik-baik. Sementara yang daerah-daerah yang ada justru ada Muslimnya berdakwah di situ, kotor, sampah di mana-mana, ininya nggak beradab gitu ya, alah pokoknya yang negatif lah. Ya. Nah itu awal waktu saya ikut itu, 2 kali saya ikut, 3 kali mulai saya ada O-nya banyak banget. Setiap kali saya ikut ada O. Hari ini aja saya ada O, gitu. Masih ada O-nya gitu ya. Tadi yang menembus itu. Jadi efeknya buat saya secara pribadi sangat positif dalam saya melakukan dan sangat bermanfaat dalam saya melihat dunia yang lain tadi, budaya lain, ini lain. Baru tadi pagi saya juga diskusi sebelum mulai, saya sempat bilang sama Pak Khairil, saya pernah ke Machu Picchu dan saya bertanya sama Pak Khairil, yang kita tahu Nabi itu kan yang banyak diceritakan oleh para pendakwah ini, yang 25 dan hampir semuanya katanya tuh turunnya di semenanjung Jazirah Arab ya. Dari Persia sampai ke Mesir, daerah situ.
Kalau gitu sementara yang diakui dunia versi UNESCO, versi yang lain, itu agama itu di atas bumi ini itu paling sedikit tuh ada 3.000. Berbagai macam versinya lah. Mau bahkan sebelum Nabi, kalau tadi kita sebut Nabi Ibrahim sebagai bapak agama tauhid, sebelum Nabi Ibrahim ada, itu agama lain sudah ada. Sudah ada. Dan di belahan dunia yang lain yang tidak yang katakanlah seperti di Amerika Selatan. Waktu saya di Machu Picchu itu, saya melihat bahwa mereka ada agamanya dan percaya. Begitu kuatnya mereka percaya kepada si pencipta itu, sampai mereka punya punya paham ya, doktrin atau paham lah istilahnya. Semakin mereka hidup atau meninggal di ketinggian dalam bentuk benda-benda ketinggian ya, bangunan gitu misalnya Pak. Iya, di atas permukaan laut, itu semakin dekat dengan si pencipta. Itu kan merupakan suatu ilusi ataupun kalau mereka sebutnya agama, kepercayaan yang harus kita hargai. Itu jauh sebelum Ibrahim itu sudah ada. Dan itu di belahan dunia yang nggak ada kaitannya sama agama atau nabi-nabi yang kita belajar selama inilah. Saya didoktrin. Itu menambah kekayaan pikiran saya bahwa, hey, Al-Baqarah 115, kemanapun kau menghadap, disitulah aku. Termasuk orang-orang Inka, termasuk orang-orang Aztec, itu ciptaannya. Jadi saya tambah panjang. Jadi saya bersyukur, terima kasih banget Kang Abu. Dan satu yang ini teman-teman saya ini yang di sini yang grup saya itu worried, saya semakin siap kembali kepadanya. Asik, mantap. Itu dia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nuhun Pak Soleh. Keren, nuhun Pak. Baik, satu lagi deh boleh di Tribun Ibu boleh, mangga punten. Ya. Boleh ya, anggota baru. Sebenarnya sama, kita semua sama kali ya, bilangnya ohnya banyak banget. Saya baru ikutan tahun ini aja diajak sama Tina. Tapi hari ini yang saya dapat itu yang ouch gitu. Kata-kata saya pertama, aduh jelek. Itu yang tujuan tadi gitu. Bener, sebelum kenal Kang Abu pasti semua sama. Kita tuh nyarinya tujuan gitu. Tapi di sini begitu dibilang tujuan langsung ouch, oh ya gue kena banget, jelek banget gitu. Jadi terima kasih Kang Abu. Terima kasih. Hatur nuhun. Boleh kita tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Baik ya Ibu dan Bapak, 2024 last gitu ya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, itu yang paling penting. Untuk menutup, yuk kita hening dulu sejenak sebelum kita makan siang, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak senantiasa sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.